Hai kalian, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan dan selalu sehat, selalu berbahagia dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan untuk kalian yang merayakan Idul Fitri, mohon maaf lahir batin, selamat merayakan bersama keluarga, handai taulan dan yang tercinta ya. Jangan lupa itu kue lebarannya dibagi-bagi ke saya. Bercanda. Oke. Hari ini adalah bacaan untuk kalian yang Cancer. Hai para Cancer. Saya ada Cancernya jadi kita sohib. Dan ini adalah general love reading, bacaan cinta secara general. Karena ini general reading bukan personal reading, jadi please jangan terlalu baper karena tidak spesifik ya, nanti langsung merasa bahwa itu adalah ceritanya ya. Kalau resonate nggak apa-apa, kalau nggak resonate ya please lah ya, ini adalah general reading bukan personal reading. Kalau yang perlu personal reading saya sudah tulis caranya di bawah untuk menghubungi bagaimana. Oke. Dan love reading yang sekarang my dear Cancer saya beri judul itu adalah dia yang mencintai si Cancer. Oke, so ini adalah untuk Cancer tentang dia yang mencintai Cancer. Oke, ciri-cirinya gimana? Orangnya bagaimana? Oke, kita lihat. Kartu pertamanya Cancer adalah Three of Cups yang terbalik. Oke. Orang yang mencintai Cancer ini ciri-cirinya tidak terlalu mempunyai banyak teman. Dia lebih suka sendiri, mungkin bekerja sendiri, mungkin memang orangnya agak tertutup, agak pendiam gitu ya Cancer ya. Oke, ini saya juga Cancer nih. Saya jadi mikir siapa. Gak ada yang bercanda. Oke. Orang tersebut bukannya nggak bisa gaul ya, sebenarnya bisa gaul, hanya saja di beberapa kesempatan dia memilih untuk lebih diem dibandingin bubbly gitu yang hip hip hore hore. Enggak, orangnya tidak seperti itu. Orangnya lebih kalem dalam pertemanan, tidak terlalu riweh dengan teman-temannya ya. Jadi kehidupan pertemanannya itu kayak biasa aja. Pasti punya teman lah ya, semua orang pasti punya teman. Tapi bukan seperti yang kesana kemari bersama sohib-sohibnya gitu ya. Ini kan cewek cowok ya, bukan cuma cewek aja atau cowok aja, tapi ini cowok cewek. Tapi kan ada juga ya cowok yang kemana-mana sama sahabat-sahabatnya doang gitu ya. Sedangkan yang justru menjadi pasangannya itu dicuekin misalnya kayak gitu ya. So tidak, orang tersebut ya in a way pasti mencintai si Cancer, tapi dia juga punya kehidupan sendiri yang dia keep, bukan dengan teman-temannya, bukan seperti itu. Tapi ya mungkin dia senang menyendiri aja, lebih senang sendiri. Mungkin juga dia lebih suka misalnya di depan komputer kayak gitu ya, orangnya yang memang ya bukan suka keluar jalan-jalan atau hangout, nggak kayak gitu orangnya. Oke, so Cancer kalau kalian tahu orangnya ya mungkin dia. Yang belum tahu coba dipikir-pikir siapa ya kira-kira orangnya. Oke. Kemudian ada Seven of Cups yang terbalik. Orang ini udah memilih Cancer sebagai orang yang dia tuju, orang yang dia cintai. Jadi dia tuh udah nggak nengok kanan kiri. Ya memang orangnya juga agak tertutup ya, dan pergaulannya bukan yang suka hangout di cafe gitu kan, atau jalan-jalan keluar. Dia lebih suka di rumah, dia lebih suka mungkin kalau misalnya ngajak Cancer pergi gitu ke tempat-tempat yang bukan rame, atau mungkin malah di rumah aja kayak gitu ya. Kalau Cancernya cowok berarti itu kan cewek ya, ceweknya tuh lebih suka kamu datang aja ke rumah, kita ngobrol di rumah, saya bikinin pisang goreng gitu ya. Oke, kalau
yang nonton ini adalah Cancernya cewek, berarti cowok itu lebih suka datang ke rumah Cancer and then ngobrol-ngobrol di situ gitu ya, karena dia nggak memilih yang lain. Dia sudah fokus kepada si Cancer, dan orangnya memang nggak neko-neko dan nggak punya pergaulan yang terlalu gimana. Jadi ya lebih fokus lah ke Cancer. Itu menyenangkan sih Cancer. Tapi kalau Cancernya suka hangout, ya agak susah ya. Mungkin bisa di-adjust ya. Cancernya hangout sama sahabat, sohib, bestie gitu ya. Tapi ada kasih waktu lah buat orang tersebut untuk bersama Cancer aja gitu. Ini kalau kalian sudah punya hubungan. Kalau misalnya masih PDKT, ya silakan disesuaikan aja ya. Mungkin kalau Cancer ngajak dia pergi, terus si dianya itu agak-agak nggak enak atau nggak nyaman, bukan berarti dia nggak nyaman pergi sama Cancer ya. Ini perlu Cancer ketahui ya, memang orangnya tidak suka keramaian aja gitu. Memang orangnya seperti itu, tapi dia udah memilih Cancer sebagai pusat perhatiannya, sehingga eh, dia udah nggak noleh ke yang lain ya. Seven of Cups itu kan bicara tentang banyak pilihan ya, tapi ini terbalik. So dia udah nggak ngelihat yang lain, dia cuma ngelihat si Cancer doang. That's a good news kan, berarti dia serius gitu kan. Oke, jangan baper kalau kalian tahu siapa orangnya ya. Kalau sudah bersama dia ya good, bagus lah ya, berarti memang oke. Oke, kemudian ada Page of Swords yang terbalik juga. Oke, orang tersebut bukan orang baru bagi si Cancer. Cancer sudah mengenal dia, bahkan mungkin sebelum mempunyai special bond atau special relationship gitu, atau mungkin sebelum Cancer memperhatikan dia atau dia yang memperhatikan si Cancer. Dia bukan orang baru, jadi memang dia itu udah pernah mengenal Cancer sebelumnya. Mungkin waktu itu sih belum naksir-naksiran, belum suka, belum jatuh cinta. Tapi saat ini ya dia suka sama Cancer, dia jatuh cinta sama Cancer gitu. Kalau Cancernya jatuh cinta sama dia, saya balikin lagi ke kalian. Sekali lagi ini general reading, jadi saya tidak tahu siapa si orang tersebut buat kalian personally ya, kalian yang tahu. Dan apakah kalian mau membalas cintanya, itu terserah kalian. Kalau kalian sudah bersamanya sekarang dan kalian tahu bagaimana perasaan dia ke kalian, dan memang dia bukan orang yang bergaul dengan banyak orang, tapi terfokus dengan Cancer aja gitu. Jadi jangan bete kalau ngelihat si dia itu seperti kurang nyaman berada di antara bestie-bestinya si Cancer ya. Karena Cancer kan pasti banyak bestinya ya. Banyak yang deket sama si Cancer, itu masalahnya kan. Oke. King of Pentacles yang terbalik di kartu selanjutnya. Ini kenapa kartunya terbalik semua ya? Terakhir terbalik juga, iya lah. Nggak apa-apa. Oke, orang yang mencintai Cancer ini, kalau dalam hal professional life-nya dia mungkin ya, itu memang bukan orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi gitu, enggak ya, biasa-biasa aja sih memang orangnya. Dalam hal keuangan dan karir biasa-biasa aja, tidak wow gitu ya, tapi ya baik juga, dalam arti ya yang penting dia ada penghasilan lah ya, bukan yang jobless kayak gitu, enggak. Memang kurang kurang mungkin kurang baik, bukan kurang baik apa ya, tidak sebagus atau sebaik karirnya si Cancer gitu, terlihatnya seperti itu. Cuma kan ya namanya juga kita belum tahu di masa depan kayak gimana. Yang penting kan orang tersebut punya keinginan untuk maju, punya keinginan untuk apa ya namanya,
mencapai tujuannya gitu ya. Dia punya pekerjaan walaupun terlihat biasa-biasa aja, walaupun tidak sebagus si Cancer, tapi setidaknya dia ada hal yang dia kerjakan untuk penghidupannya, untuk professional life-nya gitu ya. Oke, dan apalagi ada Eight of Swords yang terbalik. Orang tersebut bukan orang, walaupun dia pendiam, mungkin tidak suka gaul, mungkin teman-temannya juga nggak sebanyak si Cancer, tapi dia juga bukan orang yang seperti katak dalam tempurung gitu, atau mager, atau nggak melakukan apa-apa gitu, terjebak di masa lalunya, tidak bisa kemana-mana. Enggak, dia bukan orang yang kayak gitu. Dia walaupun terlihat diam, tapi dia cukuplah punya visi dan misi yang sedang dia kejar gitu. Mungkin caranya aja yang diem-diem, caranya aja yang kalem-kalem gitu, lebih kalem dia dibandingin si Cancer gitu. Tapi ya apakah dia terjebak di masa lalunya? Enggak, dia bukan orang yang seperti itu. Dia easy going aja, walaupun terlihat mungkin sedikit dalam tanda kutip misterius, tapi memang itu udah dari sananya dia. Jadi Cancer nggak perlu bertanya-tanya ini orang beneran nggak sih, beneran nggak sih. Ini kan tentang orang yang mencintai si Cancer, tapi jadinya udah jelas lah ya, memang dia mencintai si Cancer, cuma memang caranya aja yang berbeda gitu. Caranya aja yang mungkin buat Cancer bikin bertanya-tanya gitu, ini beneran apa enggak kayak gitu ya. Oke, so saya buka kartu yang selanjutnya dengan Witches Tarot. Oh ya, saya ingatkan untuk kali ini mungkin tidak terlalu panjang karena bacaannya paling 25 menit, tidak sampai 30 menit seperti biasanya ya. Paling banyak 25 menit ya. Karena memang satu dan lain hal saya tidak bisa panjang-panjang. Oke. Ini klarifikasi ya. Kenapa kartu terakhir selalu 2? Nggak apa-apa deh. Oke, untuk Three of Cups yang terbalik, klarifikasinya adalah Ten of Cups yang terbalik juga ya. Oke, so dia kan memang tidak punya banyak sahabat atau banyak teman, tidak terlalu suka hangout gitu ya. Ini disebabkan karena memang dia merasa belum waktunya untuk hore-hore atau hura-hura karena masih memikirkan hal lain gitu. Dan tidak selalu, kalaupun dia punya banyak, tidak selalu harus dihambur-hamburkan menurut dia gitu. Dan dia belum melihat bagaimana caranya dia bisa mengumpulkan misalnya dana gitu untuk misalnya bersama si Cancer untuk ke jenjang berikutnya. Ini kalau si dianya cowok ya, berarti Cancernya cewek. Tapi kalau yang Cancernya cowok dan si dianya itu berpikir kayak gini, bukan tidak percaya bahwa akan ada hubungan selanjutnya ke jenjang berikutnya, misalnya pertunangan atau pernikahan dengan si Cancer, bukan. Cuma dia ngelihat pada saat ini belum waktunya lah mikirin kayak gitu. Jadi kalau misalnya mesti hangout sama bestinya si Cancer atau sohib-sohibnya si Cancer, dia ngerasa kurang nyaman karena ngerasa hubungannya baru sampai sini loh, belum sejauh itu gitu. Jadi dia masih menahan diri untuk itu, Cancer. Oke. Untuk Seven of Cups-nya ada Knight of Swords. Oke. Dia hanya ngejar Cancer. Bukan udah nggak peduli sama yang lain ya. Seven of Cups-nya terbalik kan. Jadi memang dia ngerasa udah nggak ada pilihan lain yang lebih tepat selain Cancer. Jadi yang dia usahakan adalah bersama Cancer. Walaupun mungkin belum lama hubungannya atau sudah lama tapi ya masih begitu-begitu saja, belum seserius itu, tapi dia sendiri sebenarnya serius sama si Cancer. Dan ya ini dia mau memperjuangkan ini. Dia mau memperjuangkan si Cancer ya.
cewek atau cowok, it doesn't matter, tapi yang jelas dia mau mengusahakan dan memperjuangkan cintanya untuk Cancer. Oke. Untuk Page of Swords ini ada Three of Pentacles yang terbalik. Oh ya, dibilangkan tadi dia orang yang sudah Cancer kenal sebelumnya. Dia itu sebelumnya rekan kerjanya Cancer ya. Ya mungkin masih sekarang dia adalah rekan sekerjanya si Cancer ya, di satu tempat pekerjaan gitu, di satu kantor gitu, bisa aja kantor yang dulu atau kantor yang sekarang ya. So kalau Cancer yang udah tahu dan sudah punya hubungan berarti udah tahu jawabannya lah ya. Tapi kalau yang belum dan sedang bertanya-tanya siapa nih yang lagi jatuh cinta sama Cancer, so bisa dilihat di tempat kerja kalian, siapa tahu dia orangnya. Oke, kemudian apa lagi ya, dia sudah kenal si Cancer sejak lama ya, dia bukan orang baru, so kan Cancer tahu lah ya siapa orangnya. Oke, kemudian untuk King of Pentacles yang terbalik ada Ten of Swords. So karena kehidupan profesional si orang tersebut masih belum baik-baik saja, dia ngerasa dia belum bisa melanjutkan atau membawa hubungan kalian ke tahap yang berikutnya ya, baik ini cewek atau cowok. Karena memang kayak gini, kalau saya kepengen sama Cancer dipaksain sekarang, takutnya nanti kedepannya bagaimana gitu. Dia masih menahan, bukan menahan sebenarnya, dia tertahan oleh keadaan ya, jadi nggak bisa gerak. Nggak bisa gerak, dan masih menunggu saat yang tepat bagaimana untuk bisa bersama si Cancer gitu. Terus ada apa lagi? Keluarga, coba saya lihat tentang keluarga. Oh, sebenarnya hambatannya bukan di keluarga ya, tapi di kehidupan profesionalnya dia ya, karir, keuangan, dan bisnisnya dia gitu. Kalau yang cewek ya berarti mungkin masih ngerasa, kan ada juga cewek yang jadi tulang punggung keluarga ya, jadi kayak dia mau ngasih ke keluarganya dulu dibandingin ke orang lain atau dealing dengan si Cancer gitu ya. Untuk berikutnya Eight of Swords yang terbalik, ini ada Four of Cups yang terbalik juga, dan Seven of Pentacles. Oke. Kalau dibilang dia punya masa lalu yang membelenggu dia, kan enggak ya. Intinya dia tidak terjebak sama masa lalu, tapi dia juga merasa bahwa belum banyak yang bisa dia berikan kepada Cancer. Jadi kayak makanya dia masih menahan diri untuk mungkin menjawab si Cancer atau memberikan tanda-tanda gimana gitu ya kepada si Cancer. Jadi dia masih merasa belum banyak yang dia bisa berikan gitu. Akan tetapi in the future, di kemudian hari, pada saat dia sudah bagus, pada saat sudah Seven of Pentacles ya, sudah menuai apa yang dia sudah tanam kemarin-kemarin dan sudah bisa dia tuai, dia pasti akan bersama Cancer gitu ya. Jadi Cancernya sabar aja, mungkin ini bukan masa yang tepat untuk kalian. Sorry saya ngegeser tripod. Oke, so kalaupun ini bukan saat yang tepat, bukan berarti tidak akan ada kesempatan. Pasti akan ada kesempatan itu datang. Jadi in the future ya, in the future akan ada hal-hal baik yang dituai sama orang tersebut. Jadi dia bisa memantapkan diri untuk bersama Cancer gitu. Terus kalau ditanya ini dijodohkan oleh semesta seperti misalnya soulmate atau twin flame, enggak lah ya, ini enggak ke situ, karena kartunya enggak ada, kartu yang seperti itu tidak ada. Tapi secara garis besarnya sih saya ngelihat orang tersebut kalau cinta sama Cancer, iya cinta, dan memang ini kan bacanya tentang orang yang mencintai Cancer ya. Cuma memang pikirannya ke yang lain, bukan orang lain. Jadi mungkin kehidupannya dia yang masih dia pikirin gitu kan. Dan kayak belum bisa
aduh belum bisa nih kalau ke jenjang berikutnya, tapi masih di sini-sini aja gitu. Lagi pula dia memang orangnya agak tertutup, tidak terlalu suka gaul, jadi ya memang kelihatannya kayak nggak serius begitu. Mungkin si Cancernya mikir nih serius nggak sih nih orang gitu kan, tapi sebenarnya dia mau memperjuangkan cintanya untuk Cancer. Jadi ya Cancernya nggak perlu khawatir banget mengenai hal ini ya, biasa-biasa aja, take it easy aja ya Cancer. Oke, saya kasih kartu yes or no untuk Cancer. Silakan mempertanyakan sesuatu hal yang akan saya jawab yes or no. Sudah ada 3 kartu. Oke, jawabannya iya. Oke, iya. Yang tidak hanya Five of Fire. Yang menghambat hanya secara emosional, masalah emosi aja. Biasanya orang yang tertutup emosinya juga terasa tidak stabil ya, karena dia tidak bisa mengungkapkan emosinya atau perasaannya atau apapun yang dia pikirkan. Jadi kayak orang yang berpasangan dengan hal tersebut kan jadi abu-abu. Ini saya ngomongin si orang yang tadi ya, tapi kalau yes or no-nya tetap saya jawab yes ya. Cuma kalau memang pertanyaannya itu tentang orang tadi ya, karena kan bacaannya seperti itu ya, halangannya hanya karena emotional things aja yang mungkin tidak bisa terungkapkan gitu ya, baik si Cancer maupun si orang tersebut ya. Tapi emang lebih di orang tersebut, tapi perjuangannya ada. The Chariot, perjuangannya ada. Three of Pentacles-nya juga ada. So adalah, bisalah ini dilaksanakan apapun itu pertanyaan kalian yang berhubungan dengan cinta ya. Ini bukan bacaan yang lain, jadi pertanyaannya harus tentang percintaan. Oke. Lanjut dengan pesan dari Whisper of Love untuk kalian. Apa yang Whisper of Love katakan untuk Cancer? Speak the language of love. Bicara dengan bahasa cinta. Loving word have the power to change life including your own. Kata-kata yang penuh cinta itu bisa merubah, membawa perubahan ya, mempunyai kekuatan untuk merubah, termasuk merubah kehidupan kalian Cancer. Oke, so selalulah bicara dalam bahasa cinta ya, jangan bahasa yang kasar atau hate speech, kata-kata yang menyakitkan orang lain gitu ya, terutama orang-orang yang kalian cintai lah ya. Orang teman biasa aja kita nggak boleh jahat, apalagi sama orang yang kita cintai, ya kan Cancer? Oke, tapi kalian orang-orang yang baik kok Cancer. Cuma kadang-kadang nyembunyiin sesuatu, terus kalau tiba masanya meledak. Saking baiknya dipendem, lama-lama nggak tahan juga, terus keluar deh. Oke, sebentar ya. Ini apa yang perlu di-healing dari Cancer dalam masalah percintaan? Self love. Oke, untuk para Cancer yang masih kurang dalam mencintai diri sendiri, sok silahkan. Karena bagaimanapun yang bisa mencintai kalian unconditionally adalah diri kalian sendiri. Tidak bisa kalian mengharapkan orang lain mencintai diri kalian sebesar kalian mencintai diri kalian sendiri. Ya, yang bisa menerima hanya kalian sendiri. So, tanpa, dengan atau tanpa orang lain, dengan atau tanpa keadaan yang apapun juga, itu seharusnya lah kita bisa berbahagia dan mencintai diri kita sendiri ya Cancer. Oke, sekarang dari pesan dari angel message, apa pesannya? Desire atau desire, no condition aren't favorable right now. Keadaannya memang belum kondusif ya saat ini. Wait or look into other option and ask the angel to help, guide, and comfort you. Tunggu, patience, sabar, atau lihat opsi yang lain, atau minta tolong kepada angel. Kalau di sini kan dibilangnya angel atau guardian angel, tapi bisa juga minta tolongnya sama
Sang Pencipta ya, dan semesta gitu lah ya, untuk memberikan bantuan kepada kalian atau guidance atau petunjuk lah ya di dalam kehidupan percintaan, terutama karena ini kan bacaannya tentang bacaan cinta gitu ya. Oke, kemudian dari Archangel Message kita lihat apa pesannya. Breathe, suruh bernafas. Archangel Raphael, take several deep breath and exhale slowly to awaken your energy and to release old pattern. Oke, untuk yang overthinking, mikirin apakah percintaan ini bisa lanjut atau tidak atau dan lain sebagainya yang negatif-negatif, kalian perlu tarik nafas panjang dan percaya aja bahwa segalanya kan baik-baik saja gitu. Kalian tidak bisa berpikir secara yang negatif-negatif melulu gitu ya. So positive thinking aja. Jadi kalau perlu tarik nafas panjang gitu, monggo silahkan. Oke, sekian aja ya my dear Cancer bacaannya. Terima kasih sudah sejauh ini support channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot, dan kita bisa ketemu lagi nanti di bacaan-bacaan berikutnya. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan. Salam Light Angel and love and bye.